Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz, kalau kita kondisi masbuk, anggaplah kita sholat zuhur gitu tadi, masbuk 1 rakaat. Katanya kalau pas tasyahud awal rakaat kedua itu kan disunahkan untuk ngangkat tangan juga pas. Apabila benar Ustaz, apabila tadi saya masbuk misalnya, saya masbuk 1 rakaat, imam tadi takbir tasyahud awal, kemudian angkat tangan rakaat 2, sedangkan saya rakaat 1, apakah saya sunnahkan juga angkat tangan atau gimana? Nanti pas imam rakaat ketiga, dia bangkit, saya rakaat kedua, apakah saya juga angkat tangan Ustaz, karena saya rakaat kedua atau gimana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, apabila kita saya akan tadi masbuk 1 rakaat, pas duduk akhir tawaruknya imam, apakah saya duduk tawaruk juga atau saya itiroh Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Nah, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan kalau seandainya beliau masbuk 1 rakaat, kemudian mendapati imam di rakaat kedua dan di tasyahud, dan pada saat itu imam naik di rakaat ketiga dengan bertakbir, mengangkat tangan. Apakah saya sebagai seorang makmum harus juga mengikuti imam? Jawabannya tidak. Tidak mengharuskan seorang makmum itu mengikuti imam di dalam mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Karena yang dimaksudkan dalam hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, adalah dijelaskan oleh Nabi. Apa yang diikuti? Dijelaskan oleh Nabi SAW setelah hadis itu. Kata Nabi SAW, fa idza kabbara fakabbiru. Ketika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Jika dia ruku, maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dan jika seandainya dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Dan jika dia sujud, maka sujudlah. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW apa yang diikuti oleh makmum dengan imamnya, yaitu mengikuti gerakan imam yang zahir, yaitu bertakbir, kemudian ruku. Adapun selain itu, semacam misalnya tadi imamnya mengangkat tangan ketika naik ke rakaat ketiga, apakah kita harus mengikuti imam? Tidak. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan imam itu dijadikan untuk diikuti. Sama dengan pertanyaan yang kedua tadi. Apakah imamnya duduknya tawarruk, kita harus tawarruk? Tidak. Karena bukan itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diikuti. Tetapi yang diikuti adalah ketika dia bertakbir, kalian bertakbir. Ketika dia ruku, kalian ruku. Jika dia sujud, kalian sujud. Itu yang maksudnya. Mengikuti gerakan imam bukan hay'ah, sifat gerakan. Bukan. Tetapi mengikuti gerakan imam bukan sifatnya. Karena akan kesusahan orang mengikuti sifat gerakan imam. Kalau seandainya kita disuruh untuk mengikuti imam, maka akan kesusahan. Khususnya di dalam masalah zikir di dalam sholat. Ketika imamnya misalnya membaca zikir di dalam doa sujud subhana rabbiyal a'la, Anda membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Anda tidak tahu apa yang dibaca imam di waktu sujud dan apa yang Anda baca. Anda tidak mendengar, maka akan kesusahan. Kalau yang disuruh mengikuti adalah sifat cara imam sholat, tetapi yang diikuti adalah gerakannya, gerakan takbirnya. Ketika dia bertakbir maka takbir, itu yang disuruh diikuti, bukan sifatnya. Ya, maka seperti itu pula ketika imam itu membaca doa istiftah misalnya, imamnya membaca doa istiftahnya ini wajjahtu, Anda membaca doa istiftahnya Allahumma ba'id baini misalnya, maka akan kesusahan karena Anda tidak tahu. Ya, atau sebagian orang lebih seram lagi memahami hadis ini dengan pemahaman bahwasanya harus mengikuti imam semuanya. Ya, maka ketika imamnya pakai peci putih, kita harus peci putih. Tidak demikian pemahamannya. Ya, imamnya peci hitam, kita harus juga peci hitam, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dijelaskan oleh Nabi langsung. Apanya yang diikuti? Yang diikuti kata Nabi SAW adalah masalah ya ketika dia bertakbir, kita ikut juga bertakbir. Ketika dia ruku, kita juga ikut ruku. Itu maksudnya yang diikuti. Bukan kaifiyatnya, ya kaifiyah dia rukuknya seperti apa, harus sama kita rukuknya seperti imam, bukan itu. Nah, mudah-mudahan ini jelas. Adapun masalah mengangkat tangan
Ya, ketika bertakbir ke rakaat ketiga, insya Allah nanti ada pembahasannya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, berapa kalikah seorang muslim itu mengangkat tangan di dalam sholat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan mengangkat tangan di waktu sholat itu ada 3 saja. Ketika dia bertakbiratul ihram, ketika dia takbir ruku, dan ketika dia bangun dari ruku. Sebagian ahli ilmu menambah bahwasanya lebih dari itu. Di antaranya ketika nanti bangun dari 2 rakaat ketiga setelah tasyahud awal, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Nanti insya Allah kita bahas, dan sebentar lagi insya Allah mungkin minggu depan kita bahas tentang masalah mengangkat tangan ini di waktu sholat. Berapa tempat sih seorang mengangkat tangan di waktu sholat? Insya Allah nanti penjelasannya secara detail nanti kita jelaskan pada minggu depan insya Allah. Wallahu ta'ala alam.